manusia, dan sebut yang beriman saudara. Ya ayuhan nas, hai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan oleh kalian dari apa yang ada di bumi, tapi dengan syarat halal dulu saudara. Bukan banyak saudara, bukan bagusnya, tapi halalnya dulu. Hukum saudara, baru saudara thayyiban. Dari syariat ini ada apa yang kata kita baik, apa yang kita kata bergizi, tapi kalah dengan hukum syariat yang namanya halal. Itu namanya kaidahnya taqdimus syariah alal ada. Taqdimus syariah alal ada. Allah katakan halal syariat, thayyiban ada. Maka kata ulama taqdimus syariah alal ada. Duluin syariat daripada kebiasaan kita. Yang tadi saya katakan, kalau orang halal bisa jatuh haram, bisa jatuh halal. Kadarnya kebanyakan kelebihan yang halal asal ainnya bisa jatuh haram. Kaifiat cara mendapatkannya, barang ain yang halal tapi cara dapetinnya haram, maka jadi barang haram. Saudara, ini ain kadar kaifiat, saudara. Dan kenapa Allah katakan halal syariat? Karena ketiadaan halal akan menyebabkan hati qaswatul qalb, keras. Lalu adalah qalbu, gelap. Kemudian sakam, sakit hatinya. Yang keempat, mata qalbu, mati hati. Maka jangan coba-coba kita melanggar syariat, hanya mendahulukan adat kebiasaan, hanya mendahulukan hawa nafsu duniawiyah. Kita nggak sadar syariat yang kita langgar akan mematikan hati pada diri kita, anak dan istri kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang selanjutnya, wajadiban lahu ila talabina wa husna tadbiril ma'isyah lil aulad bi kathrati jam'il mal wa idkharihi lahum. Membaguskan penyusunan hidup, ya, mengatur, menata hidup untuk anak-anak dengan banyak mengumpulkan harta dan menyimpankannya untuk anak-anak itu. Saudara, kalau orang tua, suami, ayah dalam memanage rumah tangga, memanage anak istrinya, hanya terfokus pada ngumpulin aset, harta, material, dikumpulin lalu disimpan di deposito, di asuransi kata dia, dibeliin aset apa aja beliin. Dia lupa ada kebutuhan ruhani yang dia nggak penuhin. Tetap saudara, ayah dan suami yang kayak begini akan ditarik kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia, bahaya dia dunia dan akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada nggak bahasa orang tua? Anak lu udah jalan haji, yang penting bahasa Inggris dulu. Anak gue ntar gue mau buang ke Amerika. Quran udah bisa, Quran gampang gak? Quran gampang. Gue yang dari kecil belajar Quran masih haram, masih goblok-goblok juga. Anak lu kata ntar gampang. Anak lu udah ngerti perukunan, anak lu udah ngerti totoharoh, bagaimana hadas besar, hadas kecil. Gampang deh itu. Yang penting mah sarjana dulu. Anak lu udah ngerti itu apa yang perlu nanti dia nanti jadi ayah, jadi suami, bagaimana dia membaca makharijul hurufnya segala macam dan yang lain-lainnya. Gampang deh. Dia depositoin, saudara, dia asuransiin jiwanya supaya dapat harta nanti saudara. Duit ditumbuk-tumbuk. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlad. Harta ditumbuk, dia pikir dengan harta ini dia kumpulin, udah disiapin, dia simpan, nanti bakal melanggengkan kehidupan anaknya bahagia. Enggak, saudara. Berapa banyak ayah yang menyiapkan warisan buat anak-anaknya, akhirnya setelah tiada ayahnya, bukan tambah tuh harta, tapi malah habis, saudara. Ludes, saudara. Baru nambahin. Kalau kata guru Gopar, orang sekarang kenapa tolol-tolol banget? Mengapa guru? Ya dulu
bapak emak kita pada nggak sekolah tapi punya tanah. Kita dikawinin, rumah dibikinin. Iya. Yang dulu mak bapak kita nggak sekolah sampai sarjana. Lah sekarang anak kita pada punya sarjana, lah boro-boro dia punya tanah, lah dia aja orang punya. Pinteran mana saudara? Kalau bicara pinter, nggak segaris lurus dengan rumus berkah saudara. Orang dulu dia nggak sekolah sampai sarjana tapi berkah saudara. Nah orang sekarang pinter maka katanya pinter, sarjana sekolah sampai tinggi saudara. Sampai ngalahin pohon bambu. Tapi dia punya anak boro-boro saudara, dibikinin rumah. Yang ada ngontrak bareng saudara. Anak sarjana punya anak lagi, punya bini lagi. Udah kata temannya, udah ngontrak aja di sini daripada sono bayaran. Allah Akbar. Nggak saudara. Kata Imam Ghazali, jangan kita mendidik anak, memanage anak istri kita hanya menyiapkan aset harta dikumpul-kumpul lalu disimpankan buat mereka tanpa memikirkan dari apakah mereka menjadi nikmatul tawilah buat kita yang panjang ke depan di hadapan Allah atau dia menjadi nikmatul qasirah yang pendek besok kita diseret ke neraka karena dia di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana khudh bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma najhal. Ya Allah, tarik mak bapak saya dari surga. Di mana bapak emak saya? Ada di surga. Tarik dia, keluarin dia. Apa sebab? Dia yang membuat kami jahil. Saya nggak kenal engkau. Saya nggak kenal Rasulullah. Saya nggak kenal itu syariat engkau. Karena dia membiarkan saya bodoh di alam dunia. Hingga hari ini saya di neraka. Maka saya tidak mau sendiri. Tarik mak bapak saya, saudara. Oh, di sini kita suapin, kita cebokin, saudara. Sekolah kita biayain. Rumah kita rumahin. Kita agung-agung, kita alam-alam di neraka saudara, nyeret kita ke dalam neraka. Siap nggak tuh kita? Na'udzubillah, tuma na'udzu. Bila mudah-mudahan keturunan anak-anak cucu kita besok mantu, zuriat kita akan menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kata